Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirna Farisya Utama dengan NIM 221031206 dari jurusan Teknik Industri kelas B. Pada kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai topik 3, yaitu Operations Engineering and Management atau perencanaan dan pengawasan operasi. Selanjutnya, ada apa saja yang bakal saya jelaskan mengenai materi ini. Yang pertama ada apa itu sistem operasi, yang kedua apa saja kegiatan perencanaan dan pengawasan operasi, yang ketiga ada apa saja metode peramalan produksi, yang keempat ada bagaimana perancangan operasi dan produksi, yang kelima ada bagaimana pengawasan dan perencanaan persediaan, dan yang terakhir ada apa itu MRP, time balancing, dan just in time. Yang pertama, apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi sendiri adalah aktivitas untuk mengatur penggunaan sumber daya atau resources yang ada dalam proses pembuatan produk, barang, atau jasa yang bermanfaat dengan melakukan optimasi terhadap tujuan perusahaan. Lalu selanjutnya kita memasuki contoh. Di sini ada inputnya seperti bahan berupa TK atau tenaga kerja, mesin, fasilitas, dan lain-lain yang memasuki proses transformasi atau proses perubahan, lalu menghasilkan sebuah output berupa produk atau jasa. Selanjutnya yang kedua ada apa saja kegiatan perencanaan dan pengawasan operasi. Kegiatan dan perencanaan operasi yang pertama ada peramalan atau forecast. Peramalan atau forecast merupakan perkiraan atau estimasi tingkat permintaan suatu produk untuk periode yang akan datang berdasarkan data penjualan masa lampau yang dianalisis dengan cara tertentu. Peramalan atau forecast sendiri dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode peramalan subjektif, yaitu menekankan pada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi, dan institusi. Metode peramalan subjektif dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode Delphi. Metode Delphi adalah cara atau teknik untuk meramalkan kejadian yang akan datang, dan bukan dipakai untuk merencanakannya. Metode ini sangat efektif untuk peramalan kebutuhan jangka panjang atau long-term predictions atau forecasting, di mana tidak ada data masa lalu. Dan yang kedua ada metode penelitian pasar. Apa itu metode penelitian pasar? Metode penelitian pasar menganalisa fakta secara sistematis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran, biasanya dengan teknik survei konsumen, yaitu diminta untuk mengisi kuesioner. Kedua, ada metode peramalan objektif, yaitu merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik. Metode peramalan objektif juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode instrinsic. Metode instrinsic adalah peramalan yang hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis atau data masa lalu terkait berapa jumlah barang yang laku terjual, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin memengaruhi besarnya permintaan. Metode intrinsik ini digunakan untuk peramalan jangka pendek, misalnya menggunakan analisis deret waktu atau time series. Yang kedua ada metode ekstrinsik. Metode ekstrinsik mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan di masa datang. Digunakan untuk peramalan jangka panjang karena dapat menunjukkan hubungan sebab akibat atau disebut metode kausal. Misalnya menggunakan metode regresi linier. Lalu selanjutnya ada regresi linier. Nah, dalam metode regresi linier, pola hubungan antara suatu variabel yang mempengaruhinya dapat dinyatakan dengan suatu garis lurus. Nah, persamaan regresi linier dapat dinyatakan sebagai berikut. Ada Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan sigma Y dikurang B kali sigma X per N. Dengan B sendiri sama dengan D dikali sigma X kali Y
dikurang sigma X kali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Dengan Y-nya sama dengan besarnya nilai yang diramal, lalu A-nya nilai tren pada periode dasar, B-nya adalah tingkat perkembangan nilai yang diramal, dan X-nya adalah unit tahun yang dihitung dari periode dasar. Nah, di sini ada contoh. Di contohnya ada data penjualan produk PT ABC seperti pada tabel berikut. Kemudian, perusahaan ingin meramal penjualan pada periode ke-11, 12, 13, 14, dan 15. Di sini ada tabel penjualan atau Y. Lalu ada periode atau X, dan ada X kuadrat, lalu ada X dikali Y. Diketahui penjualan ada 45, 35, 30, dan seterusnya. Kemudian dicari sigma Y-nya, diketahui 456. Dan selanjutnya ada periode atau X. Di sini ada 1, 2, 3, sampai 10. Dan diketahui sigma X-nya setelah dijumlah, yaitu ada 55. Selanjutnya ada X kuadrat, begitu pula dengan XY. Diketahui X kuadrat sigma X kuadrat 385. Dan sigma X kali Y adalah 2680. Lalu dihitung dengan rumus yang tadi, B-nya ditemukan 2,15 dan A-nya diketemukan 33,675. Dan dicari persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan A ditambah B kali X, BX. Berarti Y sama dengan 33,675 ditambah 2,15 kali X. Diketahui ramalan ke-11-nya jadi sama dengan Y sama dengan 33,675 ditambah 2,15 dikali 11 sama dengan 57,325. Begitu pula sampai ramalan ke-15. Di sini Y sama dengan 33,675 ditambah 2,15 dikali 15 sama dengan 65,925. Lalu ada rata-rata bergerak tunggal atau moving average. Tujuan utama dari penggunaan metode rata-rata bergerak adalah untuk menghilangkan atau mengurangi acakan atau randomness dalam deret waktu. Nah, rumus yang digunakan di sini ada F kali T dalam kurung T tambah I, yaitu peramalan pada periode T plus 1. Lalu ada XI, yaitu nilai aktual. Ada T, yaitu periode rata-rata bergerak. Di sini ada contoh. Contohnya ada tabel bulan 1 sampai 12, dan ada data dari 386, 340, hingga 380. Dan ada rata-rata bergerak 3 bulanan, lalu ada rata-rata bergerak 5 bulanan. Nah, diketahui yang pas rata-rata bergerak 3 bulanan itu, berarti di sini langsung ke yang bulan 4, 372. 372 ini dari mana? 372 ini rata-rata bergerak 3 bulanan dari bulan 1 hingga bulan 3. Ini rata-ratanya bulan 1 hingga bulan 3, segini, 372. Begitu pula dengan bulan kelima dan bulan seterusnya. Kalau bulan kelima, berarti rata-rata dari bulan kedua dan hingga bulan keempat. Sedangkan yang rata-rata bergerak 5 bulanan ini, yaitu langsung ke bulan ke-6. Nah, rata-rata bulan ke-6 kan 381,8. Nah, ini 381,8 dari mana? 381,8 ini diketahui dari rata-rata data bulan 1 hingga bulan kelima. Yang kedua ada perancangan operasi atau produksi, yaitu data yang dibutuhkan adalah data peramalan permintaan.
Tujuannya untuk mengetahui berapa sih produk yang harus diproduksi berdasarkan hasil peramalan dan persediaan. Nah, untuk melakukan produksi dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Yang pertama, dengan mengendalikan persediaan atau dilakukan pada saat kapasitas produksi di bawah permintaan dan digunakan pada saat di atas kapasitas produksi. Yang kedua, dengan mengendalikan jumlah tenaga kerja sesuai dengan laju produksi yang diinginkan. Yang ketiga, mengadakan subkontrak untuk menaikkan kapasitas pada saat perusahaan dalam keadaan sibuk. Dan yang keempat, mempengaruhi permintaan, seperti potongan harga, pemberian hadiah, dan layanan-layanan khusus. Selanjutnya, ada perencanaan operasi yang dapat diklasifikasikan menjadi dua metode, yaitu yang pertama, metode kualitatif. Ada rasio persediaan, konsensus manajemen, trafik, dan lain-lain. Yang kedua ada metode kuantitatif, yaitu heuristik, model matematik, simulasi, dan yang lain. Yang ketiga ada pengawasan dan perencanaan persediaan. Persediaan sendiri adalah sumber daya penganggur yang menunggu proses lebih lanjut, artinya akan digunakan. Lalu fungsi utama persediaan yaitu sebagai penyangga penghubung antar proses produksi dan distribusi untuk memperoleh efisiensi. Lalu yang kedua, sebagai stabilisator harga terhadap fluktuasi permintaan. Masalah umum persediaan dalam suatu sistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masalah kuantitatif dan masalah kualitatif. Yang pertama ada masalah kuantitatif, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penentuan kebijakan persediaan. Seperti berapa banyak jumlah barang yang akan dipesan, kapan pemesanan barang harus dilakukan, berapa jumlah persediaan pengaman, dan metode pengendalian persediaan mana yang paling tepat. Lalu yang kedua ada masalah kualitatif, yaitu semua hal yang berhubungan dengan sistem pengoperasian persediaan, seperti jenis bahan atau barang apa yang masih ada, lalu di mana barang tersebut ditempatkan, berapa banyak barang dalam proses pemesanan, dan siapa saja yang ditunjuk sebagai pemasok. Selanjutnya ada komponen biaya dalam rangka penentuan persediaan. Yang pertama ada biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang persediaan, lalu besarnya biaya tergantung dari jumlah barang yang dibeli dari harga satuan. Yang kedua ada biaya pengadaan. Biaya pengadaan dibedakan atas dua jenis, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost. Semua pengeluaran yang timbul untuk mendatangkan barang dari luar. Lalu biaya penentuan pemasok, administrasi pesanan, pengiriman pesanan, pengangkutan, dan pengiriman. Yang ketiga ada biaya persiapan atau setup cost. Semua pengeluaran yang timbul dalam mempersiapkan produksi suatu barang. Kemudian biaya menyusun peralatan produksi, menyetel mesin, persiapan gambar kerja, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, ada biaya penyimpanan atau holding cost, yaitu semua pengeluaran yang timbul akibat menyimpan barang, meliputi biaya modal, biaya gudang, biaya asuransi, biaya administrasi, biaya kadaluarsa, biaya kerusakan, dan penyusutan. Lalu yang terakhir ada biaya kekurangan persediaan atau kehabisan stok atau shortage cost. Merupakan biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya persediaan lebih kecil dari jumlah yang diperlukan. Metode pengendalian persediaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada metode tradisional. Yang kedua ada metode perencanaan kebutuhan material atau MRP. Dan yang ketiga ada metode Kanban. Selanjutnya ada model EOKI didasarkan pada asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, hanya satu item barang atau produk yang diperhitungkan, kemudian kebutuhan atau permintaan setiap periode terpenuhi,
Yang ketiga ada barang yang dipesan diasumsikan dapat segera tersedia. Yang keempat, waktu ancang-ancang atau lead time bersifat konstan. Yang kelima, setiap pesanan dikirim dan langsung digunakan, lalu tidak ada pesanan ulang atau back order, tidak ada diskon. Tujuan model ini adalah menentukan jumlah ekonomis tiap kali pemesanan atau EOQ, sehingga total biaya persediaan minimal. Di sini ada rumus biaya total persediaan, yaitu ordering cost, ditambah holding cost, ditambah purchasing cost. Bisa dilihat dalam gambar, ini adalah contoh grafik model persediaan EOQ. Pada titik saat pemesanan diterima atau order poin, di sini rata-rata persediaan, di sini waktunya. Lalu di sini ada rumus biaya pesan dengan K sama dengan I per Q. K sendiri adalah biaya pesan setiap kali pesan, D adalah permintaan per periode, dan Q adalah jumlah pemesanan. Selanjutnya ada rumus dari biaya simpan sama dengan K dikali D per Q. Lalu ada rumus biaya pembelian. Nah, biaya pembelian, rumus persediaan model Q atau EOQ adalah sebagai berikut. Akar dari 2 dikali D dikali K per H. Dengan H sendiri, jumlah simpan per unit per periode. Lalu ada TO atau waktu antar pemesanan optimal dengan rumus E dikali O dikali Q per D. Nah, contohnya. Di sini ada contoh permintaan harian satu jenis barang diperkirakan 100 unit. Biaya pemesanan diketahui Rp100 tiap kali pesan. Nah, biaya penyimpanan harian setiap unit persediaan yaitu Rp0,02. Kemudian disuruh tentukan jumlah pemesanan yang ekonomis dan waktu antar pemesanan yang optimal. Pertama, kita tulis diketahui D sama dengan 100 unit per hari, H sama dengan Rp100 per pesan, H sama dengan Rp0,2 per unit per hari. Lalu cari jumlah pemesanan ekonomis. Dengan EOQ sama dengan akar 2 kali DK per H. Diketahui di sini hasilnya 1000 unit. Kemudian mencari waktu antar pemesanan dengan rumus TO sama dengan E kali O kali Q per D. Dan diketahui hasilnya adalah 10 hari. Yang keempat, Material Requirement Planning atau MRP. Tahap ini adalah untuk merencanakan beberapa bahan yang harus ada untuk membuat suatu produk, karena tidak mungkin produk ada kalau tidak ada bahan untuk membuat produk ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya kue keju. Bahan-bahannya ada tepung terigu, telur, dan keju. Nah, bahan pembentuk kue keju inilah yang akan dihitung dalam tahap MRP atau Material Requirement Planning. Selanjutnya yang kelima adalah line balancing, artinya keseimbangan lintasan. Nah, dalam tahap ini diharapkan mesin-mesin kerja terpakai secara efisien dan seimbang dengan jumlah pekerjaan dan status kerja yang sama. Misalnya, ada 4 mesin di dalam satu pabrik dengan 10 produk yang harus diproduksi. Diharapkan tiap mesin mengerjakan jumlah yang sama sehingga tidak menimbulkan ongkos simpan dan status bekerja yang sama, baik sibuk atau work, atau menganggur atau idle. Yang terakhir, keenam, ada just in time. Apa itu just in time? Just in time merupakan pengerjaan produksi pada waktu dan jumlah yang tetap, kualitas baik, dan harga yang paling murah. Segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.